Saya gini ya, saya hanya pandangan umum aja, dan dari segi hukumnya juga. Alasan perceraian adalah sering terjadi percecokan, ya. Sering terjadi percecokan dalam rumah tangga, ya. Ya. Dalam persoalan apa, macam-macam, dari segi keuangan, dari pihak ketiga, dari segi perbuatan melawan hukum. Nah, ini salah satu alasan perceraian. Ya, saya nggak sebutkan, ini pandangan umum aja, ya, pandangan umum aja saya nggak sebutkan siapapun, persoalan siapapun itu, ya, terlepas dari siapa, pandangan umum bahwa seorang melakukan suatu perceraian itu adalah dikarenakan sering terjadi perselisihan, percekcokan, pertengkaran, ya, itu alasannya utama. Bukan siapapun. Ini pandangan umum ini saya sampaikan. Dan saya lagi menangani kasus perceraian juga. Ya. Persoalan beda. Persoalan tidak ada kecocokan. Ya kan? Itu. Jadi bukan karena narkoba. Tadi itu saya bilang tadi, karena ada persoalan tiga hal tadi. Ya, pihak ketiga, dari segi keuangan, ya, dari segi perbuatan melawan hukum. Itu aja poinnya. Saya nggak usah jadi udah pesan saya, kita banyak beribadah setiap saat kita melekat kepada dia. Itu saya bilang tadi, saya nggak mau ngejar seseorang terlepas dari siapapun itu, ya. Kalau tiga hal ini dilanggar sama dia, ada percekcokan, ada pertengkaran, ada perselisihan, ada pihak ketiga, dan perbuatan, nah itu alasannya. Saya nggak mau ngejar seseorang itu. Tadi saya bilang. Ya. Harus seperti apa berarti Bang? Ya. Harus seperti apa Bang baiknya untuk ke depan? Saya bilang. Makanya setiap kalau itu harus direhab benar-benar si orang yang melakukan itu. Dia diajari pendidikan agama, dekat ke Tuhan, itu ya kuncinya. Nggak ada yang lain. Ya. Semua orang pasti situ. Kasus apapun itu. Mau kasus kriminal dan lainnya, sepanjang dia lakukan lagi itu, ya itu namanya residivis. Ahmad Zoni bisa dikategorikan residivis karena sudah 3 kali narkoba? Saya nggak mau ngejas orang, yang penting saya hanya pandangan umum aja, ya, itu aja. Saya nggak bilang siapapun itu, intinya perbuatan ulang residivis itu namanya perbuatan ulang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, saya nggak mau ngejas orang itu. Saya ngasih pandangan hukum aja. Ya, bisa dibilang residivis Bang Ahmad Zoni? Saya nggak bilang ini ya, saya nggak mau ngejas siapapun. Ya, tadi saya jelaskan pandangan umumnya adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, perbuatan seseorang itu telah berulang kali, ya, udah pernah dihukum, itu namanya residivis. Saya nggak menjudge seseorang siapapun itu yang pernah dihukum, bahwa residivis itu adalah pengertian adalah perbuatan yang pernah dilakukan berulang, ya, udah pernah dihukum tapi dilakukannya lagi, itulah namanya residivis. Dan menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia KBBI, hidup ini kan sudah nggak menentu, keadaan dunia juga nggak menentu, ya. Marilah, ya, bertobatlah, berdekatkan dirilah kepada Tuhan, ya, karena itu perbuatan daging, itu semua perbuatan daging, enaknya sebentar, ya. Perbuatan daging itu apa, ya, perseturuan, pesta pora, mabuk, ya, nah, itu intinya itu. Dan ini kalau perbuatan daging pasti binasa, dan Tuhan nggak berkenan, tidak layak, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu intinya. Marilah, datanglah ke Tuhan, ya. Hidup ini kita nggak tahu sementara. Besok lusa kita tiba-tiba nggak ada, kan nggak tahu gitu. Tapi kalau kita sudah benar-benar di hadapan Tuhan, ya kita legowo, ya. Dan catat baik-baik, ya. Orang yang Allah bermusuhan atau permusuhan dari Allah, orang yang mencintai dunia,
mencintai kedaging-kedagingan itu merupakan permusuhan dengan alam. Itu intinya. Ya, itulah saran saya ya. Udah, itu aja ya. Siap.